Bagi para pembenci Pak Jokowi, peristiwa pemecatan Pak Hasyim Asyari ini membuat mereka punya senjata amunisi lagi untuk menghina Pak Jokowi. Pak Jokowi ternyata melakukan apa yang disebut dengan habis manis sepah dibuang. Anda berpikir biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Open the Door, podcast yang ada di luar ruangan, bukan seperti Deddy Corbuzier close the door. Saya buka-bukaan aja. Seperti biasa saya memakai kopiah karena ini malam Jumat. Ya, namanya politisi, jadi ini namanya pencitraan, nggak perlu gumun. Hari Rabu kemarin ada berita last minute, berita terakhir yang cukup penting, yaitu mengenai keputusan dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang telah memutuskan untuk memberhentikan dengan tetap atau memecat Bapak Hasyim Asyari dari jabatan sebagai Ketua KPU. Bagi saya ini bukan hal yang mengejutkan, tetapi bagi pembenci Pak Jokowi ini adalah amunisi untuk kembali menghina Pak Jokowi. Dengan kata-kata habis manis sepah dibuang, karena menganggap Pak Hasyim Asyari ini yang paling berjasa meloloskan Mas Gibran dan Mas Kaisang. Padahal mari kita cermati teman-teman. Yang pertama-tama yang dilakukan Pak Hasyim Asyari yang dikenai sanksi etik itu adalah ketika KPU menerima pencalonan Mas Gibran tanpa dengan membuat PKPU, peraturan KPU, karena dengan asumsi keputusan MK 90 itu sudah otomatis sebagai keputusan yang lebih tinggi akan membatalkan keputusan yang di bawahnya. Itu aja, itu masalah administrasi. Yang kedua adalah MA yang meloloskan Mas Kaisang. Nah, itu kan yang mengusulkan Partai Garuda. Kemudian memang ya cukup mengejutkan karena di hari Selasa itu KPU mengakomodir keputusan MA dengan mengeluarkan PKPU, yang artinya Mas Kaisang secara resmi bisa maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Jadi jangan terlalu dipersempit, dihubung-hubungkan itulah. Jadi menurut saya kita harus bicara dalam konteks politik, jangan selalu mengkait-kaitkan semuanya dengan Pak Jokowi. Saya itu punya pendapat sendiri, yaitu masalah dinasti politik bagi saya tidak ada masalah selama bagus. Apakah dinasti politik pasti jelek terus yang memilih secara umum itu pasti bagus? Ya belum tentu juga. Apalagi bila partai pengusung seorang kandidat itu lebih kuat, ya tetap saja kandidatnya itu petugas partai. Lebih baik dinasti politik tapi punya kekuatan sendiri yang tidak mudah diatur-atur. Itu menurut saya. Jadi teman-teman yang membenci Pak Jokowi tidak perlu ini bilang habis manis sepah dibuang. Tidak merta itu jasa dari Pak Hasyim Asyari. Itu memang suatu keputusan yang memang harus dijalankan oleh KPU. Suatu hal yang menurut undang-undang ya normal saja. Kewajiban dari KPU untuk melaksanakan keputusan dari lembaga yang lebih tinggi yang telah memberikan kepastian hukum. Jadi poin penting dari masalah Pak Hasyim Asyari ini justru marilah kita itu introspeksi. Yang pertama-tama saya juga introspeksi ke diri sendiri, bahwa kita jangan mudah menghujat. Belum tentu kalau kita itu duduk sebagai posisi seperti Pak Hasyim Asyari akan lebih baik dari beliau. Jadi ini masalah harta, tahta, dan wanita. Kata orang Jawa ini abot sanggane, tidak kuat nyonggo, tidak kuat menerima jabatan. Seperti diketahui memang posisi KPU itu luar biasa powerful. KPU itulah yang menentukan capres, cawapres, cagup, cabup, calon wali kota, juga yang menentukan lolos tidaknya suatu partai lewat verifikasi. Jadi pastinya gaji dari para pegawai KPU itu cukup besar.
ya supaya mereka tidak tergoda. Tetapi tetap saja namanya manusia, Pak Hasyim Asy'ari ternyata tergoda dengan wanita. Ini sudah disampaikan di MK saat persidangan perselisihan PHPU kemarin, yaitu kenapa Pak Hasyim Asy'ari ini sudah mendapatkan sanksi berat yang terakhir, tetapi kenapa tidak diputus dipecat? Ya karena tipologinya yang berbeda, prinsip norma etika yang dilanggar berbeda. Tetapi kenapa yang kasus ini akhirnya beliau dipecat? Ya karena ini merupakan pengulangan dari kasus sebelumnya, yaitu dulu ada memang sudah kena sanksi masalah dengan wanita emas. Kali ini mengulang lagi dengan wanita lain yang termasuk tindakan asusila. Sedikit info bagi teman-teman yang tidak mengikuti berita mengenai pelanggaran asusila dari Pak Hasyim Asy'ari. Kalau tidak salah ini adalah pelanggaran kedua, makanya karena sudah melakukan dua pelanggaran dengan tipologi yang sama, makanya beliau itu akhirnya dikenai sanksi yang terakhir, yaitu dipecat. Yang pertama kalau tidak salah adalah mengenai adanya dugaan tindakan asusila dari Pak Hasyim Asy'ari bersama dengan wanita yang biasa kita sebut wanita emas. Emas itu sepertinya singkatannya dari slogan partainya. Jadi kedekatan Pak Hasyim Asy'ari dengan wanita emas ini karena ada kepentingan agar partai dari wanita emas ini lolos verifikasi. Di tengah proses verifikasi itulah Pak Hasyim Asy'ari melakukan pendekatan yang di luar hubungan kerja. Sedangkan kasus yang kedua ini adalah mengenai pelanggaran asusila ketika Pak Hasyim Asy'ari mengadakan BIMTEK, bimbingan teknis di Den Haag di Belanda. Salah satu petugasnya, seorang wanita petugas PPLN, itu didekati oleh beliau di luar dinas untuk melakukan hubungan lebih dekat, tepatnya menjalin hubungan pribadi yang artinya di luar dari kedinasan. Makanya sudah melakukan dua pelanggaran asusila. Bahkan yang di Den Haag ini sempat sampai melakukan hubungan intim. Seperti itulah gambaran dari yang saya dengar dari sidang DKPP, yang saya lihat sepertinya Pak Hasyim Asy'ari tidak hadir hanya secara daring, tetapi karena sudah melakukan dua pelanggaran dengan tipologi yang sama, maka akhirnya sangat beralasan dan sangat tepat jika Pak Hasyim Asy'ari itu dipecat dari ketua KPU. Tetapi teman-teman jangan yang pembenci Pak Jokowi terus bilang habis manis pahit dibuang. Tidak, justru saya melihatnya dari sisi lain, yang jauh lebih penting, yaitu kembali lagi Pak Jokowi membuktikan bahwa penegakan hukum itu jauh lebih penting. Jadi sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi bahwa penegakan hukum tanpa tebang pilih, siapapun itu yang melanggar undang-undang sudah ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi, ya dengan memecat Pak Hasyim Asy'ari itu. Itulah poin penting yang harus kita perhatikan. Dan DKPP dalam putusannya juga menyebutkan dalam jangka waktu 7 hari Presiden sudah harus mengeluarkan kepres mengenai pemberhentian dari Pak Hasyim Asy'ari ini. Jadi ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil hikmah dari pemecatan Pak Hasyim Asy'ari ini. Yang pertama-tama bahwa belum tentu kita bisa sebaik beliau ketika mendapatkan jabatan, ketika mendapatkan amanah, dan ketika mendapatkan harta. Harta, tahta, wanita itu godaan yang paling besar, dan Pak Hasyim Asy'ari terguling karena masalah wanita. Dan saya yakin saya juga belum tentu bisa sebagus beliau. Paling jadi lurah aja saya sudah lebih dari beliau kalau soal wanita. Artinya di sini kita kembali bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Hasyim Asy'ari itu patut menjadikan pelajaran bagi siapapun untuk berhati-hati menjaga amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang poin kedua yang paling penting adalah Pak Jokowi telah menunjukkan bahwa
penegakan hukum itu adalah di atas segala-galanya. Beliau menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih. Siapapun itu yang melanggar hukum juga harus diproses secara hukum. Ya buktinya Gus Muhtar itu, Bupati Sidoarjo, tersangka korupsi, besoknya kampanye untuk Prabowo Gibran, ya tetap saja diproses oleh KPK. Tidak ada cawe-cawe dari pemerintah. Jelas kan bagi Anda pembenci Pak Jokowi dan Pak Prabowo Gibran. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ketua KPU berikutnya akan diambil, menurut Mbak Grace Natali akan diambil dari suara terbanyak kedua yang kemarin waktu pemilihan. Mudah-mudahan ketua KPU yang baru bisa lebih baik dari ketua KPU sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena bagaimanapun manusia adalah tempatnya salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.